Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait mikosis superficial dan kutan serta pengobatannya. Yang pertama, izinkan memperkenalkan kelompok kami. Ada Akbar Dirgana, Akil Hairul, Rahayu Siti Fatimah, Agung Setiawan, Alia Fauzia Jahra, Tia Syaidah, dan Puri Salsabila. Yang pertama akan menjelaskan terkait definisi yang akan dijelaskan oleh Kang Akil. Halo, halo, halo. Sorry. Paling lanjut dulu. Nanti bisa di-cut ya, diedit lagi. Baik, memberikan kesempatan juga ya. Saya akan menjelaskan mikosis superficial dan mikosis kutan. Yang pertama adalah mikosis superficial. Mikosis superficial adalah infeksi jamur superficial yang disebabkan oleh kolonialisasi jamur atau lagi infeksi jamur yang termasuk mikosis superficial adalah Phaedra hitam yang disebabkan oleh Phaedra fortei, Phaedra putih yang disebabkan oleh Trichosporon delgei, Pityriasis pericolor yang disebabkan oleh Melasthesia purpur, dan Tinea nigra yang disebabkan oleh Pheoneomyces Werner. Kemudian mikosis kutan adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur yang menyerang pada daerah superficial yang terkeratinisasi, yaitu kulit, rambut, kuku, dan serta tidak masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis dari jamur yang akan dijelaskan oleh Tias. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis jamur. Yang pertama ada sporotrichosis, yaitu akibat infeksi sporotrik skenki yang merupakan jamur dengan habitat pada tumbuh-tumbuhan atau kayu. Invasi ini terjadi ke dalam kulit melalui trauma, kemudian menyebar melalui aliran getah bening. Lalu selanjutnya ada chromoblastosis, yaitu infeksi kulit granulomatosa progresif lambat yang disebabkan oleh Francesia padrosoi, Francesia compacta, Phyllodopora perucosa, Cladosporium caroyoni. Habitat jamur ini adalah di daerah tropik, terdapat di dalam tumbuhan atau tanah di alam berada dalam keadaan saporit. Lalu subtropik. Lalu selanjutnya ada misotoma. Misotoma adalah infeksi pada jaringan subkutan yang disebabkan oleh jamur Eumycotic misotoma dan atau kuman atau mikroorganisme mirip jamur yang disebut Actinomycotic misotoma. Lalu selanjutnya. Baik, infeksinya yang akan dijelaskan oleh Kang Akbar. Terima kasih moderator. Di sini ada jenis cacing penginfeksi. Tinea pedis, kaki atlet, infeksi menyerang jaringan antara jari-jari kaki dan berkembang menjadi vesikel-vesikel kecil yang pecah dan mengeluarkan cairan encer, disebabkan oleh Trichopiton rubrum, Temegatopites, Epidermophyton volocosum. Kemudian ada Tinea corpus, Tinea curtis atau kurap, menyerang kulit tubuh yang tidak berambut disebabkan oleh serangan jamur T. rubrum, Temegatopites ephlosophum. Hifat tumbuh aktif ke arah pinggir cicin stratum corneum yang belum terserang. Selanjutnya, di sini ada jenis infeksi, di mana jenis infeksi dapat terbagi menjadi beberapa tipe. Biasanya tergantung dengan parasit, virus, mikroorganisme, atau patogen yang menginfeksinya.
Di pertama itu ada infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Yang jelas ini tuh ya disebabkan oleh bakteri, dapat menginfeksi tubuh antara lain jenis bakteri aja. Jenis bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan lain sebagainya. Kemudian ada infeksi yang disebabkan oleh virus. Contoh yang menginfeksinya itu adalah HIV, rhinovirus, ada rabies, Ebola, yang itu tuh corona, dan lain sebagainya. Lalu ada infeksi yang disebabkan jamur terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebabkan oleh Ascomycota, termasuk ragi-ragian seperti Candida. Ini adalah yang paling sering dijumpai. Berikut adalah contohnya adalah jamur berserabut seperti Aspergillus, Pneumocystis species, dan Dermatopis. Yang disebutkan termasuk organisme yang menyebabkan infeksi kulit dan struktur superficial lainnya pada manusia. Kemudian ada Basidiomycota, dan yang sering termasuk menginfeksi manusia adalah Cryptococcus. Baik, selanjutnya ada cara dan lokasi dari infeksi yang akan dijelaskan oleh Puri. Selanjutnya ada cara dan lokasi infeksi. 1. Faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya mikosis organ luar, yaitu diantaranya tinggal di lingkungan yang lembab, mengeluarkan keringat berlebih, sering memakai pakaian yang ketat, dan memiliki daya tahan tubuh lemah. Yang kedua, faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya mikosis organ dalam, yaitu mikosis organ dalam dapat terjadi pada orang yang tidak mengalami penurunan sistem kekebalan. Biasanya, mikosis ini terjadi jika tubuh terpapar jamur dalam jumlah banyak, misalnya karena tinggal di wilayah yang banyak penderita yang terinfeksi jamur. Cara masuknya jamur ke dalam tubuh berbeda-beda, tetapi biasanya memasuk melalui sistem pernapasan. Beberapa jenis jamur yang dapat menyebabkan mikosis primer, diantaranya adalah Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, dan Paracoccidioides brasiliensis. Pada seseorang yang mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh, infeksi jamur biasanya menyerang organ paru-paru. Mikosis organ dalam yang menyerang orang dengan daya tahan tubuh lemah disebut dengan mikosis oportunistik. Baik, selanjutnya ada gejala-gejala dari infeksi yang akan dijelaskan oleh Agung. Baik, terima kasih moderator. Untuk gejalanya yaitu yang pertama ada mikosis kutan, ditandai oleh spesifisitas letak terjadinya infeksi, misalnya epidermophyton plocosum hanya menginfeksi kulit dan kuku, tetapi tidak menginfeksi batang rambut dan akar rambut. Padahal Microsporum SPP menginfeksi rambut dan kulit, tetapi tidak melibatkan kuku. Sedangkan Trichophyton SPP dapat menginfeksi rambut, kulit, dan kuku. Kemudian pityriasis versicolor biasanya tanpa gejala dengan munculnya makula hipo atau hiperpigmentasi dengan berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Kebanyakan penyakit ini mengenai daerah dada, punggung, bahu, lengan atas, dan perut. Dapat pula dijumpai pada leher, paha, dan lengan bawah, tetapi jarang terjadi pada kulit kepala, telapak tangan, dan kaki. Pada beberapa pasien pernah dilaporkan manifestasi penyakit ini pada daerah lipatan seperti lipatan paha. Kemudian tinea nigra biasanya tanpa gejala dengan lesi berupa makula coklat muda sampai kehitaman. Yang paling sering pada stratum corneum telapak tangan, umumnya hanya mengenai satu telapak tangan saja dan jarang mengenai kedua telapak tangan. Lesi juga bisa dijumpai pada telapak kaki di antara jari-jari tengah, telapak tangan, di sepanjang jari. Kemudian pieder hitam itu hanya dijumpai pada rambut kepala. Infeksi ini tidak menimbulkan gejala. Nodul falciform yang keras akan membungkus rambut. Diameter nodul dapat berubah dari mikrometer sampai beberapa milimeter. Ketebalannya biasanya lebih terlihat jelas pada satu ujung
dan semakin menipis pada ujung yang berlawanan. Beberapa nodul akan terlihat penebalan pada daerah sentral dan semakin menipis pada daerah perifer. Kemudian yang terakhir pedra putih. Gejala ini gejala klinis yang bervariasi. Dan dari 40% penderita, hanya 3% yang menderita pedra putih di kepala. Pedra putih dilaporkan lebih sering mengenai kaum homoseksual dibanding kaum heteroseksual. Terima kasih. Oke, baik. Terus selanjutnya itu ada pengobatan-pengobatan terkait infeksi yang akan dijelaskan oleh Alia. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pengobatan mikosis superficial ini dapat diberikan obat topikal seperti preparat salisil, yaitu tinctur salisil spiritus, preparat derivat imidazol seperti salop-miconazole, isoconazole, salop clotrimazole, dan econazole, krem terbinafin 1%, solusio siklopirox 0,1%. Nah, kita itu mengambil salah satu contohnya dari derivat imidazol, yaitu miconazole, di mana miconazole ini merupakan obat golongan antifungi, golongan azol, yaitu imidazole, yang dimana digunakan untuk mengatasi infeksi jamur yang menyerang bagian-bagian tubuh, seperti vagina, mulut, dan kulit. Di mana miconazole ini memiliki mekanisme kerja dengan cara membunuh dan menghentikan pertumbuhan jamur. Kita lebih spesifik kepada obat miconazole, di mana zat aktif dari miconazole ini yaitu miconazole nitrat, sama seperti nama dagangnya. Obat ini digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi jamur seperti kutu air atau Tinea pedis, kurap atau Tinea corporis, panu atau Tinea vesicolor, dan infeksi jamur pada selangkangan atau Tinea cruris. Nah, untuk mekanisme kerja dari miconazole ini bekerja dengan cara merusak struktur membran sel jamur sehingga membran sel tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan sel jamur kehilangan kalium serta senyawa penting lainnya. Dengan begitu, pertumbuhan jamur dapat dihentikan. Miconazole ini lebih spesifiknya bekerja melalui inhibisi enzim sitokrom P450-14Cl demetilase yang akan menghambat sintesis ergosterol dari lanosterol, di mana si ergosterol ini merupakan komponen penting pada membran sel fungi, sehingga hambatan sintesisnya akan menurunkan permeabilitas dinding sel fungi yang selanjutnya akan menyebabkan kebocoran sel. Untuk bentuk sediaan dari miconazole ini sendiri tersedia dalam bentuk oles atau topikal, sehingga untuk penyerapan obat ini terhitung sedikit ke dalam sirkulasi darah. Jadi efeknya itu rata-rata lokal. Untuk kekuatan sediaan dari miconazole, rata-rata yang digunakan sebanyak 2%. Untuk efek samping, ketika kita menggunakan miconazole, ada dua ya, ada efek samping tidak serius dan efek samping serius. Di mana efek samping tidak serius ini akan terjadi setelah kita mengoleskan obat, meliputi gejala gatal, kulit kering, dan kulit mengelupas. Sedangkan untuk efek samping serius, ada rasa terbakar atau rasa sakit pada mulut, sariawan baru pada mulut atau lidah, sakit gigi, pembengkakan pada gusi, indera perasa jadi kurang sensitif, diare, mual, dan sakit kepala. Baik, selanjutnya ada obat ketoconazole. Untuk zat aktifnya itu sendiri, ketoconazole merupakan obat anti jamur jenis azole. Obat ini digunakan untuk mengobati infeksi jamur di kulit seperti panu, kurap, kutu air, candidiasis, dermatitis seborrheic, dan ketombe yang berkaitan dengan jamur. Ketoconazole tersedia dalam bentuk krim, tablet, dan sampo. Untuk mekanisme kerjanya itu sendiri, ketoconazole bekerja dengan cara memblok sintesis dari ergosterol melalui penghambatan pada lanosterol 14-alpha demetilase, suatu enzim sitokrom P450 yang diperlakukan untuk konversi lanosterol menjadi ergosterol, sehingga lanosterol tidak dapat melakukan konversi menjadi ergosterol pada membran sel fungi. Hal ini mengakibatkan penghambatan sintesis ergosterol dan peningkatan permeabilitas sel fungsi karena berkurangnya jumlah ergosterol yang terdapat dalam membran sel fungi. Penghambatan metabolisme ini juga menghasilkan akumulasi 14 metil 3,6 diol, suatu metabolit toksik. Ergosterol yang tidak dapat terbentuk dan semakin tipis pada dinding membran sel akan melemahkan struktur dan fungsi pada membran sel. Untuk bentuk sediaannya, terdapat beragam sediaan ketoconazole dikarenakan indikasi pemakaiannya yang luas, mulai dari sediaan obat telan atau tablet, obat luar atau krim,
sehingga sampo. Untuk kekuatan sedianya itu sendiri, ketoconazole tersedia dalam bentuk tablet oral 200 mg dan dalam bentuk topikal. Ketoconazole topikal tersedia dalam konsentrasi 1-2% dengan bentuk sediaan sebagai berikut, yaitu krim. Untuk efek sampingnya, efek samping yang tidak seriusnya berupa rasa tersengat, pembengkakan, iritasi, atau kemerahan. Sementara itu, obat telan ketoconazole dapat menimbulkan mual dan muntah. Untuk efek samping yang serius, yaitu seperti sakit kepala, gangguan penglihatan, perubahan mental atau perasaan, gangguan fungsi kelenjar adrenal, dan berkurangnya produksi testosteron yang dapat mengakibatkan gangguan fungsi seksual, terutama pada penggunaan dosis tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan obat terbinafin. Zat aktif dari obat terbinafin ini adalah kan obat anti jamur untuk mengatasi infeksi jamur pada kuku atau kulit. Beberapa contoh infeksi jamur yang bisa diobati dengan terbinafin itu adalah kutu air, panu, kurap, dan terbinafin itu tersedia dalam bentuk krim dan tablet. Mekanisme kerja dari terbinafin ini sendiri dengan cara mengganggu pembentukan sterol pada jamur. Sterol merupakan komponen penting yang berperan dalam menjaga keutuhan membran sel jamur. Tanpa sterol, dinding sel akan melemah dan jamur akan mati. Bentuk sediaan terbinafin ini tersedia dalam bentuk krim dan tablet. Terbinafin ini bekerjanya dengan cara pembentukan sterol pada jamur, yang dimana sterol merupakan komponen penting yang berperan dalam menjaga keutuhan membran sel jamur. Kekuatan sediaan terbinafin ini tersedia dalam bentuk krim 1% atau 10 mg terbinafin per gram krim dan tablet oral 250 mg. Efek sendiri dari obat terbinafin ini ada tidak serius dan serius. Efek samping tidak seriusnya itu pada beberapa orang penggunaan terbinafin itu dapat menyebabkan kulit yang diolesi oleh obat ini tuh terasa gatal, mengelupas, dan iritasi. Sedangkan efek samping serius akan menyebabkan ruam, bengkak, nanah, lepuh, bercak merah, atau bintik-bintik yang mulai menyebar di area yang diolesi obat. Baik, terima kasih. Nah, kemudian ada beberapa catatannya terkait jenis fungi yang sensitif terhadap miconazole. Yang pertama itu ada Candida. Candida itu ada Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida glabrata, dan Candida krusei. Kemudian selanjutnya ada Trichopiton, itu ada Trichopiton rubrum, ada Trichopiton metagropites. Kemudian yang lainnya itu ada Epidermidon polocosum, kemudian ada Malassezia spp, dan Coccidioides, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.